Semangat Aat! Bertemu kembali dengan channel One Story. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Malam itu langit tampak mendung, seakan memberi pertanda buruk. Di sebuah jalan kecil di pinggiran kota, sebuah mobil sport mewah terlihat berhenti mendadak di pinggir jalan. Lampu mobil masih menyala, namun mesinnya sudah tak berfungsi. Asap tipis keluar dari kap mesinnya, menandakan sesuatu telah terjadi. Di dalam mobil itu, seorang pemuda dengan wajah penuh kebingungan mencoba menghidupkan kembali mesin mobilnya, namun tak berhasil. Pemuda itu bernama Reza, anak seorang bupati yang terkenal di daerah itu. Wajahnya tampak kusut, matanya sedikit merah dan aroma alkohol masih jelas tercium dari nafasnya. Malam itu, Reza baru saja pulang dari pesta yang diadakan oleh teman-temannya di sebuah klub malam elit. Dalam keadaan setengah mabuk, ia mengemudi sendiri, meskipun beberapa temannya sudah memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Namun, ego dan rasa superioritas sebagai anak pejabat membuatnya yakin bahwa dia bisa mengatasi apapun. Setelah beberapa kali mencoba menghidupkan mobil tanpa hasil, Reza memutuskan untuk keluar dan mengecek kap mesin. Namun, saat dia membuka pintu mobil, dia mendengar suara lirih dari belakang. Jantungnya berdegup kencang. Ia lupa, di dalam mobil itu ada seorang gadis. Dengan cepat, dia berbalik dan melihat gadis itu terbaring di jok belakang, tak mengenakan sehelai pakaian pun. Gadis itu bernama Sinta. Dia adalah salah satu teman dari teman-teman Reza yang tadi juga ikut ke pesta. Entah bagaimana ceritanya, Sinta bisa berakhir di mobil Reza dalam keadaan seperti itu. Kepalanya sedikit pusing, mungkin juga karena alkohol, namun tubuhnya terasa dingin karena tidak mengenakan pakaian. Sinta tampak setengah sadar, wajahnya pucat dan matanya setengah terbuka. Reza terkejut bukan main. Otaknya yang setengah mabuk sulit mencerna apa yang terjadi. Bagaimana gadis ini bisa berada di sini? Mengapa dia tanpa busana? Reza mencoba mengingat kembali apa yang terjadi di pesta tadi, namun kepalanya terlalu berat. Dia hanya ingat bahwa mereka minum-minum, tertawa, dan tiba-tiba saja dia sudah di mobil bersama Sinta. Sambil mengumpulkan pikirannya, Reza menutup pintu mobil dan kembali ke dalam, kali ini dengan perasaan cemas. Dia mencoba membangunkan Sinta, menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan. "Sinta! Sinta, bangun!" bisiknya cemas. Namun gadis itu hanya merintih pelan, tampak terlalu lelah dan mabuk untuk merespons. Dalam kebingungan, Reza mulai panik. Dia sadar bahwa situasi ini bisa menjadi sangat buruk jika ada yang melihat atau mengetahui. Sebagai anak bupati, hidupnya penuh dengan sorotan publik. Jika orang-orang tahu bahwa dia terlibat dalam insiden seperti ini, terlebih dengan seorang gadis yang tak berbusana di mobilnya, itu akan menjadi skandal besar yang bisa menghancurkan nama baik keluarganya. Reza mengeluarkan ponselnya, hendak menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Namun sebelum dia sempat menekan nomor siapapun, sebuah cahaya terang menyinari mobilnya. Reza menoleh dan melihat sebuah mobil polisi patroli berhenti di belakang mobilnya. Dua polisi keluar dari mobil itu dan berjalan mendekati. Jantung Reza semakin kencang. Dengan cepat, dia menutupi tubuh Sinta dengan jaketnya yang ada di kursi depan, berharap polisi tidak menyadari apa yang terjadi di dalam mobil. Polisi mendekat dengan wajah serius. "Ada masalah, Nak?" Tanya salah satu polisi itu sambil melihat Reza dengan curiga. Reza berusaha tenang. "Iya, Pak. Mobil saya mogok. Saya baru dari pesta dan mobil tiba-tiba berhenti di sini," jawabnya sambil mencoba tersenyum, meski kegugupannya jelas terlihat. Polisi itu mengangguk pelan, namun matanya memeriksa sekeliling, termasuk melihat ke dalam mobil.
Reza langsung merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sementara itu, Sinta yang berada di jok belakang mulai bergerak sedikit, meski masih dalam keadaan setengah sadar. Polisi lain yang lebih muda tampaknya melihat pergerakan itu dan mencoba mendekat ke jendela belakang. "Siapa yang ada di belakang sana?" tanya polisi muda itu dengan nada curiga. Reza langsung merasa panik. "Itu teman saya. Dia sedang mabuk dan tertidur. Saya mencoba membawanya pulang," jawab Reza cepat. Polisi itu memicingkan matanya, lalu mendekat ke jendela untuk melihat lebih jelas. Melihat jaket yang tampak tidak biasa menutupi tubuh Sinta, kecurigaan di wajah polisi itu semakin kuat. "Bisa tolong buka pintu belakangnya, Nak?" tanya polisi itu tegas. Reza terdiam. Otot-ototnya menegang. Dia tahu jika polisi melihat keadaan Sinta yang sebenarnya, segalanya akan berakhir buruk. Dalam kepalanya yang masih dipengaruhi alkohol, dia mencoba berpikir cepat. "Tapi, Pak, dia sedang tidak enak badan. Mungkin lebih baik kalau tidak diganggu dulu." Namun, polisi itu tidak terpengaruh. "Tolong buka pintu sekarang," katanya dengan nada memerintah. Dengan tangan gemetar, Reza akhirnya membuka kunci pintu belakang. Polisi itu langsung membuka pintunya dan melihat Sinta terbaring dengan kondisi yang mencurigakan. Mata polisi itu melebar, sementara Reza hanya bisa menunduk, merasakan beban besar menimpa dirinya. "Sinta?" seru polisi itu dengan kaget. Ternyata polisi tersebut mengenal Sinta. Dia adalah anak dari seorang tokoh masyarakat setempat yang dikenal cukup terpandang. "Apa yang terjadi di sini?" tanya polisi itu dengan nada marah. Reza merasa lidahnya keluh. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Semua tampak begitu kacau. Gadis di jok belakangnya kini menjadi pusat perhatian, dan masa depannya seolah tergantung pada kejadian ini. Saat itu, Sinta mulai tersadar. Dia membuka matanya perlahan dan tampak bingung dengan keberadaan polisi di sekitarnya. "Apa yang terjadi?" tanya Sinta dengan suara serak, sambil berusaha duduk. Ketika menyadari bahwa dirinya tidak mengenakan pakaian, dia langsung menjerit kecil dan menutupi tubuhnya dengan jaket yang dipakaikan Reza. "Sinta, kamu baik-baik saja?" tanya polisi yang mengenalnya. Sinta masih bingung dan tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Aku tidak ingat," gumamnya. Polisi yang lebih tua segera menarik kesimpulan. "Kami perlu membawa kalian berdua ke kantor untuk diinterogasi. Ini bisa menjadi masalah serius," katanya sambil mengeluarkan radio panggil untuk meminta bantuan tambahan. Reza hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ini mungkin akhir dari semuanya. Skandal ini akan menghancurkan reputasinya, keluarganya, dan juga kehidupan Sinta. Di kepalanya, dia berusaha memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini, namun semua tampak sia-sia. Polisi sudah terlanjur melihat semuanya, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Dalam perjalanan ke kantor polisi, suasana di mobil patroli sangat tegang. Sinta mencoba mengingat apa yang terjadi, namun kepalanya masih terlalu pusing. Sementara itu, Reza terus-menerus merasa bersalah, bukan hanya karena situasinya, tetapi juga karena membawa Sinta ke dalam masalah ini. Sesampainya di kantor polisi, mereka berdua langsung dipisahkan untuk diinterogasi. Reza mencoba menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apapun yang salah, namun polisi tampaknya tidak terlalu percaya. Sementara itu, Sinta semakin sadar dan mulai merasa trauma dengan apa yang terjadi. Dia tidak ingat bagaimana bisa berada di mobil Reza, tetapi dia tahu ini bukan hal yang seharusnya terjadi. Kasus ini dengan cepat menyebar di masyarakat. Media lokal mulai mencium bau skandal, dan nama Reza serta Sinta segera menjadi berita utama.
Bagi Reza, ini adalah awal dari kejatuhannya. Reputasi keluarganya tercoreng, dan masa depannya tampak suram. Sedangkan bagi Sinta, dia harus berjuang menghadapi trauma dan tekanan publik yang sangat besar. Dalam beberapa minggu berikutnya, penyelidikan terus berlanjut. Polisi berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu, namun kebenaran tampak buram di balik kabut alkohol dan ingatan yang samar-samar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kisah ini akan berakhir, tetapi bagi Reza dan Sinta, hidup mereka sudah berubah selamanya.